Bermula dari gubuk sederhana milik Ibu Jasitem yang dibangun pada tahun 1918. Bangunan ini kemudian menjadi saksi bisu perundingan penting yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Kini, bangunan tersebut dikenal sebagai Museum Linggarjati, tempat berlangsungnya perundingan antara wakil Indonesia dan Belanda. Hari ini, kami mahasiswa PGSD semester 1 mau melaksanakan observasi ke gedung perundingan Linggarjati. Gimana kelanjutannya? Saksikan video ini. Oke, hari ini kita akan melakukan observasi ke gedung perundingan Linggarjati. Ikutin terus ya teman-teman. Kita mau ke Gedung perundingan Linggarjati. Sampai ke gedung, nanti lanjut observasi ke dalam, ikutin terus ya. Selamat datang dan selamat pagi kepada semuanya yang telah berada di gedung perundingan Linggarjati. Nah, yang mana bangunan ini telah menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia. Nah, yang mana bangunan ini yang berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, mungkin di sini kami akan uraikan dulu, yaitu mengenai riwayat singkat gedung perundingan Linggarjati. Nah, di sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk, yaitu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian 1921, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tuan Persana yang punya pabrik gulai Cirebon dan dibangun menjadi semi permanen setengah patah. Kemudian 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Pankos dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan jadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat jadikan hotel restor. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokkai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 nih Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu perundingan sini dulu statusnya masih hotel, yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat dijadikan markas Belanda agresi militer kedua, dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar, nah itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru direnovasi, dipugar, dijadikan museum sampai sekarang. Nah, kemudian sini ada maket perundingannya. Ini untuk menggambarkan suasana waktu perundingan seperti ini. Yang sebelah timur di perwakilan dari Indonesia ini ada 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto, Tito Projo, Dr. Aneka Pogani, dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian sebelah baratnya di Belanda juga 4 orang yang diketuai Profesor Insinyur Semerhon, anggotanya Pankul, Debur, dan Panmo. Kemudian satu orang ini penengah perundingan Lord Kiren dari Inggris. Kemudian sebelah selatan itu untuk mentulainya 4 orang juga, yaitu ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Syafudin, dan Ali Budiarjo. Nah, perundingan sini terjadi tanggal 11 sampai 13 November 1946, Pemarapan 14 sampai 15, dan di Tandatangan Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Nah, itu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Nah, kemudian sih juga ada hasil naskahnya yang 17 pasal, cuma yang ini kebetulan udah replikanya yang hasilnya di Arsip Nasional Jakarta, yaitu dari sembarang kertas kecil. Kemudian sih juga ada maket bangunan. Untuk maket bangunan ini luas keseluruhan ini batas pagar ini 2,4 hektar. Nah, di belakang bangunan ini dunia itu perkebunan teh semua. Cuma kita rawat, kami kan teman 1982 luas ruangan sendiri yang di sini. Dan ini 800 meter persegi yang sekarang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Cuma dilindungi oleh BPCB, yaitu Balai Perusahaan Cagar Budaya Serang, Banten. Nah, untuk ruang kuningannya di dalam sana. Yuk, kita lihat ke ruangannya.
Jadi di sini kita udah ada di ruangan di sini. Di sini dipakai buat rapat besar dan bisa dilihat. Penyebab terjadi perundingan ini dengan dilatar belakangi dengan adanya ketidaksepakatan antara Indonesia dengan Belanda tentang status kemerdekaan Indonesia. Dan tujuan perundingan ini untuk mencari pengakuan kedaulatan. Karena setelah Indonesia merdeka, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi salah satu penyelesaian dengan cara diplomasi atau perundingan yang dinamakan perundingan Linggarjati. Gedung Linggarjati, dan ini pengalaman pertama ya Bu ya? Iya, baru pertama kali kesini dan saya kira dari dulu itu keadaannya seperti ini, tapi ternyata tadi kata petugasnya dulu itu gedung ini dikelilingi oleh kebun teh ya, tapi ternyata diubah menjadi taman ya sejuk inilah ya. Iya, dan tadi juga kata Pak Pemandu sudah diajukan kepada pemerintah untuk ditanami lagi kebun teh, cuman karena cuaca di Kuningan yang mulai panas ya, jadi nggak bisa ini ya. Keliling gedung Linggarjati. Di sana kita mau tahu itu tempat apa aja dan bagaimana peristiwa yang ada di dalam sana. Wih, berarti tempatnya ternyata dari dulu itu masih dijaga ya? Iya, dan ternyata bersejarah sekali dan dijaga. Ada yang aslinya, tapi mungkin ada juga yang dirubah-rubah. Sumpah aku baru tahu, baru kesini. Aku juga loh. Tapi kan dengan kita berada di sana berarti kita mau tahu ya, ternyata di Kuningan itu ada tempat bersejarah. Betul, berarti kita harus keluar, jangan di rumah aja. Iya, betul.
Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat adalah saksi bisu perundingan Linggarjati pada tahun 1946 yang menjadi tonggak sejarah diplomasi kemerdekaan Indonesia. Berawal dari Gubuk Jasitem tahun 1918 yang kemudian menjadi hotel, lalu markas tentara, lalu kemudian menjadi Museum Linggarjati untuk menjadikan bukti perjuangan diplomasi bangsa. Nah, sekarang gedung ini dijadikan museum yang menyimpan barang-barang bersejarah karena sempat terbengkalai dan sempat barang-barangnya dijarah oleh masyarakat. Jadilah dibuat replika semirip mungkin. Namun posisi barang-barang yang ada di gedung ini tidak ada yang berubah sama sekali, masih sama seperti dulu. Oke, kita masuk ke tempat perundingan ya. Di sebelah timur ada perwakilan dari Belanda, terus di sebelah barat ada perwakilan dari Indonesia, dan sebelah utara itu ada perwakilan dari Inggris. Mereka berunding di sini ya, dan di sini itu kayu atau tempat duduknya itu asli ya, jadi dari zaman dulu tidak ada perubahan gitu. Ininya juga sama, keramiknya atau lantainya juga asli dari dulu. Kita lanjut ke sebelah sini. Di sini tempat berunding para notulen yang merangkum semua perundingan yang sudah dirundingkan oleh Belanda dan Indonesia. Untuk nama-nama yang berunding di sini ada Dr. Leimena, Mr. Saripudin, Dr. Sudarsono, dan Muhammad Ali Budiarjo. Oke, sekarang kita lagi di lorong kamar yang ada di gedung perundingan Linggarjati. Nah, di sini tuh totalnya ada 6 kamar, 2 buat perwakilan Indonesia, 3 untuk perwakilan Belanda, dan 1 lagi untuk perwakilan Inggris. Di sini, tapi kalau yang Inggrisnya misah ya di sana ya? Ya, misah jadi. Jadi, kamar-kamar di Museum Linggarjati bukan sekedar ruangan fisik, tetapi merupakan pusat memori sejarah yang menguatkan pemahaman pengunjung tentang proses diplomatik kompleks di awal kemerdekaan Indonesia. Sekian ya, Bu Kansa. Oke, baik, di sini merupakan dapur yang berada di Gedung Linggarjati Kuningan, dan di sini juga merupakan saksi bisu ya dalam melakukan negosiasi yang mereka lakukan dalam melakukan aktivitas makan dan minum. Nah, ini juga termasuk kayu asli ya, kayu jati. Ini sebenarnya bisa digeser, cuman kata petugasnya udah rusak. Nah, di sini juga ada perabotan yang asli digunakan saat masa itu, seperti itu. Secara keseluruhan, observasi ke Gedung Naskah Linggarjati memperkuat motivasi belajar secara aktif dan kontekstual melalui pengamatan langsung artefak bersejarah. Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan peninggalan nasional, tetapi juga membangun pemahaman mendalam tentang perjanjian Linggarjati sebagai tonggak diplomasi kemerdekaan Indonesia. Harapannya, kunjungan serupa terus digelar secara berkala guna membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air, peka terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa, dan aktif dalam pendidikan karakter. Terima kasih kepada semua pihak dosen, pengelola museum, dan para mahasiswa yang telah memperjuangkan kegiatan bermakna ini demi generasi penerus yang lebih baik. Mengutip dari ungkapan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Maka dari itu, mari kita kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya.